Halo friends, ketemu lagi bersama saya Christian Khairupan di channel Life, Love, and Learn. Kali ini saya ingin membagikan sebuah aliran hidup yang dinamakan frugalisme. Apa itu? Yuk simak penjelasan berikut. Selebriti ibu kota mana yang hari gini masih menggaungkan gaya hidup frugal di tengah kemewahan yang mereka miliki? Jawabannya ada, tapi tidak banyak. Salah satunya adalah Pevita Pierce. Wanita berdarah blasteran Inggris dan Kalimantan ini menjalani gaya hidup frugal sudah sejak lama. Rupanya, ajaran hidup ini telah diterapkan oleh orang tuanya semenjak dia masih berusia anak-anak. Gadis manis ini lebih memilih naik angkutan umum ketimbang membawa mobil sendiri karena memakai jasa angkot terbilang lebih praktis, murah, dan mengurangi kemacetan. Ketika diundang ke acara talk show yang membahas tentang kebiasaan nyeleneh bagi artis papan atas seperti dirinya itu, pembawa acara menanyakan apakah Pevita tidak malu kemana-mana naik angkot. Kan dia artis top, harusnya naik mobil biar keren. Jawaban Pevita, "Gak malu sih, toh gue udah keren, mau naik apa aja." Keren sekali jawabannya ya. Zaman sekarang memang sudah bukan zamannya lagi untuk menomorsatukan gengsi. Bila gengsi masih dijunjung tinggi, bukan tidak mungkin kantong kalian akan jebol untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu. Apalagi jika barang tersebut masih dicicil alias dibayar dengan cara berhutang. Padahal tidak akan ada yang benar-benar peduli juga dengan benda yang kalian miliki itu. Paling-paling responnya hanya memuji, dan itu pun hanya sekali. Padahal cicilan yang akan ditanggung harus dibayar berapa tahun. Mengedepankan gengsi hanya akan membuat kita sesak nafas. Oh ya friends, sudah pada tahu belum apa itu gaya hidup frugal? Frugal berasal dari bahasa Inggris yang artinya hemat. Ingat ya, hemat bukan pelit. Konsep frugalisme ini menekankan pada kebutuhan dan bukan keinginan. Hampir sama dengan gaya hidup minimalis. Namun perbedaannya terletak pada prioritas minimalisme yang condong pada prinsip lebih sedikit barang lebih baik. Sedangkan frugalisme menyarankan untuk tidak boros saja tanpa terikat pada aturan jumlah. Walaupun frugalisme dan minimalisme tercetus di Amerika, akibat borosnya gaya hidup orang di sana, kita juga tidak salah jika menerapkannya pada keseharian kita. Gaya hidup frugal lebih mudah kita terapkan di era modern seperti sekarang karena makin banyaknya aplikasi-aplikasi belanja online yang menawarkan cashback dan voucher potongan harga. Selain itu, kita bisa menjalani hidup frugal dengan belanja di pasar tradisional, memasak sendiri di rumah, dan mempertimbangkan untuk membeli barang pre-love maupun second dengan harga miring ketimbang membeli barang baru dengan kualitas yang tidak jauh beda demi menghemat pengeluaran. Nah, untuk kalian yang ingin mencoba gaya hidup frugal ini, saya berikan tipsnya supaya kita bisa lebih hemat di zaman yang gak jelas ini. 1. Mengumpulkan voucher. Voucher di zaman sekarang sudah bisa kita dapatkan dengan mudah melalui dunia maya. Mulai ikut kuis, mengisi review-review dari aplikasi tertentu, hingga pemberian langsung dari tempat belanja. Keberadaan voucher belanja maupun voucher potongan harga sangat membantu kalian untuk meminimalisir pengeluaran bulanan. Kita harus rajin mengecek promo dan voucher jika ingin menyelamatkan dompet hingga akhir bulan. Lumayan kan sisanya, bisa ditabung untuk keperluan mendesak lainnya. 2. Memangkas biaya tambahan. Biaya tambahan adalah biaya yang dibebankan kepada kita di luar harga asli barang. Contohnya, pajak penjualan sekian persen, dan ongkos kirim barang. Maka dari itu, sebelum membeli, lebih baik kita survei terlebih dahulu apakah tempat yang akan kita datangi untuk berbelanja menarik uang tambahan tersebut. 3. Bayar tagihan tepat waktu. Tagihan listrik, air, dan TV kabel adalah pengeluaran yang wajib dinomorsatukan. Selain karena kebutuhan listrik, air, dan informasi yang termasuk kebutuhan primer juga, karena bila kita menunda-nunda akan lupa. Padahal ada tenggang waktu yang ditentukan untuk melunasinya. Bila melebihi deadline,
maka kita akan terkena denda. Itu artinya ada tambahan biaya yang tidak perlu yang harus kita keluarkan. 4. Membuat list belanja. Meskipun remeh, menulis daftar belanja sesuai kebutuhan membuat kita berada di jalur aman karena terhindar dari membeli barang-barang yang tidak penting akibat lapar mata. List belanja ini bisa mengingatkan kita agar barang yang dibeli tidak melebihi jumlah yang diperlukan. 5. Mengantisipasi pajak mubazir. Setiap barang mewah dan liabilitas yang kita miliki tentunya akan dikenai pajak. Ada kalanya kita tidak menyadari bila selama ini kita membayar pajak mubazir. Apa itu? Pajak mubazir adalah biaya pajak atas barang-barang yang tidak kita pakai tapi kita miliki. Barangnya nganggur, jarang memberikan manfaat, tetapi kita wajib menghidupinya dengan membayarkan dana setiap tahunnya pada negara. Solusinya adalah memangkas jumlah barang mubazir tersebut agar kita tidak perlu membayar pajak sia-sia untuk benda-benda itu. 6. Membeli barang kemasan ukuran besar dan refill. Ketimbang membeli barang berukuran kecil yang dibanderol lebih mahal, lebih baik membeli kemasan besar sekaligus agar jatuhnya lebih murah. Satu botol sabun cair ukuran 100 ml harganya 12.000, sedangkan ukuran 200 ml memiliki harga 20.000. Berarti botol ukuran kecil mematok harga Rp120 per mililiternya, sedangkan ukuran besar hanya Rp80 per mililiter. Perbedaannya tipis, namun dengan faktor kelipatan, maka akan menjadi cukup terlihat perbedaan harganya. Menjadi seorang frugal living atau penganut gaya hidup frugal, tak jarang akan banyak yang memandangnya sebagai individu pelit. Padahal bukan itu. Pelit dan hemat adalah dua hal yang berbeda. Pelit berkenaan dengan kemauan seseorang untuk berbagi, sedangkan hemat merupakan sebuah cara seseorang untuk menolong isi kantongnya. Nah, itu tadi ya info dari saya. Semoga konten ini bisa menyadarkan kamu-kamu yang boros